Terus selain itu, tingkat akademik anak-anak yang ngerasa lapar juga tuh lebih rendah 17,5% daripada yang gizinya tercukupi. If a child is hungry, you cannot teach them. It's not going to happen. And if that brain doesn't develop properly, then there is going to be all kinds of societal problems carried on for generations. Amerika kan terkenal sama hobinya yang suka ngebuang-buang makanan. Lah kok bisa makanan dibuang-buang padahal yang kelaparan tuh masih banyak? Ini mungkin beberapa di antara lu udah tahu ya, kalau Amerika sebagai negara superpower dunia yang ekonomi dan pertahanannya tuh kuat banget, mereka tuh justru masih struggle sama yang namanya kelaparan. Ya emang berasa aneh sih ini, di saat sebagian negara maju lain bisa ngatasin masalah kelaparan mereka dengan cukup baik kan. Amerika yang katanya superpower, adik kuasa, kok warganya malah banyak yang kelaparan. Tapi kenapa ya kasus kelaparan di Amerika tuh kayak nggak hilang-hilang? Apa sih penyebabnya? Dan kenapa pemerintah Amerika selalu gagal buat ngeberantas kelaparan atau kerawanan pangan di negaranya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa Amerika nggak bisa ngatasin masalah kelaparan mereka di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ngebahas kelaparan di Amerika lebih jauh, gue mau ngejelasin dulu nih, definisi kelaparan di sini tuh kayak gimana sih sebenarnya? Biar kita satu persepsi nih. Jadi walaupun punya beberapa arti yang beda, tapi kelaparan tuh sering diidentikan sama kerawanan pangan. Dan kalau menurut US Department of Agriculture, kerawanan pangan sendiri adalah kurangnya akses atau terbatasnya ketersediaan makanan cukup gizi, yang akhirnya bisa menghambat kehidupan aktif dan sehat. Jadi ya sebenarnya secara garis besarnya kerawanan pangan sama kelaparan tuh mirip-mirip ya, sama ya. Cuma kalau kelaparan ya kesannya lebih ekstrim aja, lebih kayak lapar, tolong, lapar. Lebih kayak gitu kan kalau kelaparan kan vibes-nya kan. Dan kalau kita ngedenger kata kelaparan, yang ada di pikiran kita mungkin orang yang nggak makan berhari-hari atau harus sampai ngorek-ngorek sampah gitu buat makan. Saking lapernya. Nah tapi kalau kerawanan pangan itu tuh nggak segitunya ya. Kerawanan pangan tuh lebih ke orangnya masih makan. Cuma dalam sehari yang harusnya makan 3 kali, ini mungkin cuma 2 kali atau bahkan sekali doang. Dan itu pun bukan makan makanan yang bergizi. Ya kalau di kita mungkin orang-orang yang biasa disebut rawan pangan tuh contohnya tuh kayak inilah, mahasiswa deh. Mahasiswa yang tiap harinya cuma makan mie instan atau beli warteg 1 porsi tapi dipakai buat makan 3 kali. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh walaupun jatuhnya makan, tapi bukan asupan makan yang seharusnya kan. Bukan asupan makan yang baik. Dan walaupun mungkin nggak kelihatan kayak orang kelaparan, tapi hal itu tuh bisa disebut sebagai kerawanan pangan loh. Dan ternyata itu sama buruknya kayak kelaparan. Sedih juga ya. People are working hard every day in this country to bring food home for themselves and their families. But right now in the United States, we are facing a hunger crisis. 33.8 million Americans didn't have adequate access to food, according to the latest report from the USDA. Nah, di Amerika, kalau menurut laporan OECD tahun 2022, dalam hal ketahanan pangan, Amerika tuh ada di urutan ke-22. Yang berarti Amerika tuh jadi salah satu negara maju yang paling rawan pangan. Cuma urutan 22 loh mereka loh. Dan kalau menurut US Census Bureau di tahun 2023 disebut sebanyak 11,1% orang Amerika atau berarti sekitar 36,8 juta orang itu hidup di dalam garis kemiskinan yang penghasilan rumah tangganya tuh di bawah 30.000 US dollar per tahunnya. Dan yang namanya kemiskinan kan pasti berkaitan erat sama kelaparan atau kerawanan pangan dong. Yang miskinnya angkanya segitu, berarti kira-kira yang kelaparan juga segitu. Biasanya kan gitu ya. Nah masalahnya, orang-orang yang rawan pangan di Amerika tuh ternyata jauh lebih banyak dari orang-orang yang dianggap miskinnya. Waduh. Ya jadi kalau menurut Feeding Amerika, lebih dari 50 juta orang Amerika di tahun 2023 tuh hidup di dalam kerawanan pangan. Dan 14 jutanya adalah anak-anak. Bisa gitu ya, yang miskinnya 36 juta orang kan tadi kan, tapi yang kelaparannya ada 50 juta. Lebih banyak yang kelaparannya loh. Kenapa bisa gitu? Kalau menurut Center for American Progress, ini tuh bisa terjadi soalnya bahkan orang-orang yang penghasilannya di atas batas kemiskinan, mereka tuh masih sering kesusahan buat beli makanan. Jadi di Amerika tuh cukup banyak orang-orang yang punya kerjaan full time, bahkan sebenarnya punya mobil, tapi di saat bersamaan mereka tuh ngalamin kerawanan pangan. Ngalamin susah beli atau susah dapat akses ke makanan bergizi. Bisa gitu, anjir. The US is one of the wealthiest nations in the world. It ranks first based on total GDP and 7th based on GDP per capita.
Yet when it comes to food security, America ranks 22nd among developed countries. Dan kalau menurut The Human League, salah satu penyebab kerawanan pangan di Amerika adalah karena akses ke toko bahan makanan yang susah. Iya, jadi di Amerika tuh ada istilah gurun pangan. Istilah yang dipakai buat ngegambarin daerah-daerah yang penduduknya kesusahan buat dapat akses ke makanan sehat yang terjangkau. Soalnya tokonya tuh pada jauh-jauh. Nah, hal ini jelas ngebikin orang-orang yang nggak punya kendaraan dan yang di tempatnya nggak ada transportasi umum jadi pada kesusahan buat mampir atau beli sesuatu. Dan karena di dekat mereka cuma ada toko yang ngejual makanan nggak sehat, akhirnya pada beli itu aja deh. Mereka mikirnya ya udahlah, mending makanan yang nggak sehat nggak apa-apa daripada harus jauh-jauh susah-susah ke toko makanan sehat. Jadi itu tuh salah satu penyebabnya tuh, karena kejauhan jadinya pada mager. Tapi terus alasan itu nggak sepenuhnya diiyakan nih. Soalnya kalau menurut Poverty USA, alasan sebenarnya kenapa banyak orang yang ngalamin kerawanan pangan tuh itu bukan sekedar karena tokonya jauh. Nggak sesimpel itu alasannya. Karena faktanya banyak juga keluarga yang rumahnya deket toko makanan sehat, tapi mereka tetap kena rawan pangan. Kalau gitu alasan utamanya apa dong? Disebut balik lagi, alasan utamanya adalah kemiskinan. Alasan utamanya adalah masalah ekonomi. Ya soalnya kan sebagian besar dari semua yang rawan pangan tadi kan berasal dari golongan masyarakat miskin kan? 36 juta dari 50 juta loh tadi loh yang berasal dari golongan masyarakat di bawah garis kemiskinan. Ya walaupun sebagian lagi mungkin nggak masuk ke kategori masyarakat miskin, tapi tetap aja akar dari masalah ini adalah keuangan yang nggak memadai. Dan alasan ini juga didukung sama datanya Urban Institute yang nyebut kalau di bulan Desember 2022 ada sebanyak 63,2% orang dewasa Amerika yang ngelaporin bahwa biaya kebutuhan pokok rumah tangganya tuh meningkat pesat dalam setahun terakhir karena inflasi. Contoh misalnya harga bensin naik 55%, biaya sewa naik 26%, hipotek naik 8%. Bahkan sampai harga bahan makanan yang juga ngalamin peningkatan yang beda-beda, tergantung lokasinya. Kalau bahan makanan tuh naik mulai dari 11% sampai 53%. Jadi semua harga-harga naik, pusing dah tuh orang-orang tuh. Sampai pada ngelapor tadi kan. Ada 63%-an tadi kan yang ngelapor kan. Terus kalau menurut USDA, peningkatan harga makanan dalam skala nasional juga tuh meningkat sebanyak 70% dari tahun 1997 ke 2022. Dan ini sampai jadi tahun termahal yang pernah tercatat di Amerika. Wah. Nah, peningkatan harga ini jelas ngebebanin banget dong. Soalnya kenaikan harga ini kan nggak dibarengi sama kenaikan pendapatan kan. Mana yang makin mahal bukan cuma makanan lagi kan. Hampir semuanya naik loh harganya loh. Ya, pada pusing lah orang-orang jadinya. Sometimes you question, we're in the United States of America. How can the citizens be going through such a issue? We always boast that we're a superpower, that we are the richest in the world, and things just don't make sense. Nah, karena semuanya serba mahal gini, jadinya banyak orang yang harus milih nih. Prioritasnya beli yang mana dulu nih. Dan sayangnya ketika harus milih gini, biasanya makanan tuh jadi pilihan yang terakhir loh. Kenapa gitu? Ya, mungkin makanan emang penting banget ya. Tapi coba kita lihat kondisinya deh. Misalnya ada keluarga yang baru gajian nih. Dan gajinya tuh masih sama kayak masa-masa sebelum inflasi. Masih segitu nilainya. Tapi harga sewa makin mahal, cicilannya makin nambah, harga bensin buat ngantor juga makin meningkat. Belum lagi kalau di keluarganya ada yang sakit dan harus beli obat-obatan. Nah, pengeluaran-pengeluaran kayak gitu tuh biasanya lebih diprioritaskan daripada makanan. Soalnya banyak yang mikirnya, duh duit gak cukup nih. Udahlah, makan cukup sekali aja lah sehari lah. Beli yang instan-instan aja lah yang murah. Yang penting nggak kelaparan, yang penting dalam sehari perut ada keisinya. Nah, gara-gara pola pikir yang kayak gini, angka rawan pangan yang sebelum inflasi dan sebelum pandemi itu udah tinggi, itu jadi makin tinggi lagi tiap tahunnya. Kalau menurut CBS News, peningkatan biaya rumah tangga rawan pangan dari sebelum dan setelah pandemi itu bahkan nyampe 15% loh. Tinggi banget nih ya naiknya ya. Gila. Terus alasan lainnya juga yang masih berkaitan sama alasan pertama tadi adalah karena berbagai macam bantuan pangan yang diadain selama pandemi itu akhirnya dicabut. Iya, jadi selama pandemi tuh pemerintah Amerika kan ngebikin beberapa kebijakan yang berkaitan sama makanan ya, buat ngebantu orang-orang yang kesulitan dapat akses ke makanan sehat. Nah, di tahun 2022 kebijakan bantuan itu tuh banyak yang dicabut tuh karena pandeminya juga udah kelar kan. Padahal di saat bersamaan di tahun itu kan inflasi tuh lagi tinggi-tingginya ya. Jadinya ya udah deh, banyak deh orang yang kasarnya tuh kayak ditelantarkan.
Ya, soalnya mereka kan belum siap buat mandiri pangan nih, tapi udah dilepas gitu aja. Jadi jatuhnya tuh ya kayak ditelantarkan. Dan mirisnya lagi di sini, golongan orang dengan kulit berwarna tuh itu 2 kali lebih banyak ngalamin kerawanan pangan daripada orang-orang kulit putihnya. Kok bisa gitu ya? Socially disadvantaged individuals are the ones most heavily impacted by food insecurity. Take communities of color, for example. Nearly 1 in 5 black households and 16.2% of Hispanic households suffered from food insecurity in 2021, compared to just 10.2% of non-Hispanic minority households and 7% of white households. Nah, di sini mungkin lu ada yang mikir, emang kerawanan pangan seberbahaya apa sih? Gak apa-apa kali makan gak sehat, syukur-syukur masih bisa makan daripada kelaparan kan? Ya mungkin sekilas kerawanan pangan ini emang kedengeran remeh ya, bukan sesuatu yang mendesak banget. Tapi nyatanya dengan kurangnya akses ke makanan sehat dan sering nge-skip waktu makan, itu tuh efeknya bisa jangka panjang loh. Kalau menurut Peace and Nutrition disebut, orang-orang dewasa dan anak-anak yang ngalamin kerawanan pangan, mereka tuh lebih berisiko tinggi terkena penyakit kronis, kayak diabetes, obesitas, dan depresi. Terus orang-orang yang kelaparan tuh mereka juga bisa ngalamin pembengkakan, pusing, kulit kering dan bersisik, penipisan kulit wajah, tekanan darah rendah, anemia, sampai suhu tubuh yang dingin. Terus selain itu mereka juga bisa ngalamin nyeri otot, penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, demensia, diare, dan osteokalsin. Terus ada juga efek lain yang harus jadi perhatian, karena ini bisa terjadi ke anak-anaknya. Efek apa tuh? Kalau menurut No Kid Hungry disebut, anak-anak yang sering nge-skip sarapan atau makan siang, mereka tuh lebih gampang jatuh sakit daripada yang enggak. Terus pertumbuhannya juga bakal terhambat tuh, karena nutrisi yang mereka butuhkan tuh nggak terpenuhi. Terus selain itu, tingkat akademik anak-anak yang ngerasa lapar juga tuh lebih rendah 17,5% daripada yang gizinya tercukupi. Soalnya ya mereka jadi cenderung nggak konsen belajar kan, karena perutnya lapar. Terus asupan nutrisi ke otaknya juga jadi kurang kan. Jadinya ya ngaruh tuh ke tumbuh kembang dan kemampuan belajarnya. Dan kalau udah gini ya masa depan mereka sendiri kan yang bakal kena imbasnya kan. Jadi ya ternyata kerawanan pangan tuh emang seberbahaya itu ya. If a child is hungry, you cannot teach them. It's not going to happen. And if that brain doesn't develop properly, then there is going to be all kinds of societal problems carried on for generations. Dan sebenarnya kalau menurut The Hill, Amerika tuh bisa banget loh kalau mau ngeberantas kelaparan dan kerawanan pangan di negaranya. Soalnya selain negaranya kaya, produksi pertanian mereka juga kan sebenarnya melimpah kan. Jadinya ya harusnya nggak akan ada tuh yang namanya kerawanan pangan atau kelaparan di sana. Ya gimana ya? Ini sebenarnya situasinya emang nggak masuk akal sih. Kok bisa-bisanya negara yang tiap harinya ngebuang 40% makanan yang mereka produksi malah ngalamin kerawanan pangan? Ya dong, Amerika kan terkenal sama hobinya yang suka ngebuang-buang makanan. Lah kok bisa makanan dibuang-buang padahal yang kelaparan tuh masih banyak? Nah disebut sejak tahun 1969, sebenarnya Amerika lewat USDA, mereka tuh udah ngeluarin beberapa kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kayak bantuan sembako sampai makan siang gratis buat anak-anak di sekolah. Terus ada juga bantuan-bantuan buat ibu yang punya anak kecil, buat pekerja berpenghasilan rendah, bahkan sampai buat manula. Ya pokoknya tuh bener-bener udah dibikin dan dirancang lah supaya bisa mengurangi kelaparan di sana. Terus bank-bank makanan, food bank dari swasta yang nyediain makanan buat orang-orang membutuhkan juga tuh udah makin bertebaran kan di sana kan. Tapi tetap itu tuh nggak ngefek loh. Lu bayangin aja nih, kalau menurut Move for Hunger di tahun 1980-an di Amerika tuh cuma ada 2 food bank. Bener-bener di seluruh Amerika tuh food banknya cuma 2. Tapi sekarang seiring waktu food banknya tuh udah ada lebih dari 400. Tapi tetap masalah kerawanan pangan itu masih belum bisa diatasin juga. Food bank udah di mana-mana, bantuan udah disebar terus, tapi tetap aja banyak keluarga yang kelaparan dan kurang nutrisi. Malah beberapa tahun belakangan ini jadi meningkat pesat kan yang kelaparan kan. Padahal food banknya udah ada di mana-mana loh, tapi tetap kerawanan pangannya tuh nggak hilang-hilang. Dan kalau menurut Jim McGovern House, kenapa kerawanan pangan di Amerika tuh bisa nggak hilang-hilang? Soalnya pemerintah tuh cuma fokus ke solusi sementara, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Ya mau berapa kali pun ngasih bantuan makan gratis ke orang-orang yang butuh, tapi kalau kemiskinannya masih ada, kalau inflasinya masih tinggi juga, ya itu nggak akan ngaruh banyak. Mereka masih bakal tetap kesusahan dan nggak bisa mandiri pangan. Ditambah lagi, sebagian food bank yang ada tuh ternyata malah ngasih makanan rendah gizi dan rendah nutrisi. Yang berarti ini jadi contoh lain kerawanan pangan juga. Ya lu bayangin aja, bahkan food banknya tuh nggak bisa ngasih makanan bergizi loh. Segitu rawan pangannya kan berarti kan. Sampai food bank aja nggak dapet stoknya, nggak dapet jatahnya. Jadi bener-bener buat orang-orang yang kekurangan secara ekonomi, mereka tuh kesusahan banget tuh buat dapat akses ke makanan sehat.
Ya orang food bank-nya aja beberapa mulai begitu kan, mulai ngasih makanan yang asal kan, yang nggak sehat nggak apa-apa lah, yang penting makanan. Terus di sisi lain, orang-orang yang mampu mereka justru makanannya sering dibuang-buang cuma karena udah kenyang. Atau karena bentuknya udah nggak bagus. Atau karena ya alasan-alasan lainnya lah. Padahal makanannya itu tuh masih sangat layak makan. Dibuang, jadi tumpukan food waste saja. Padahal di sisi lain, di negara yang sama, itu masih banyak yang butuh makanan-makanan itu. Jadi berasa ada kesal-kesalnya ya. Jadi ya buat ngatasin persoalan pangan ini emang harus ada langkah drastis yang diambil sih. Kalau cuma ngasih-ngasih bantuan doang tanpa ada kebijakan jangka panjangnya, ya sampai kapanpun kelaparan dan kerawanan pangan di Amerika nggak bakal bisa diatasi. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Harusnya solusinya gimana ya? Solusi yang paling tepat tuh gimana? Silakan komen. We need to feed our elders. They've served. We need to feed our veterans. They have served. We can start with some simple things. We just need to feed children. We need to make sure there is good food in every school, every public school in the United States. Big task, but it would make a huge difference. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang kenapa Amerika nggak bisa ngatasin masalah kelaparannya. Ternyata banyak tuh orang sana yang makan tapi sebenarnya kebutuhannya tuh nggak tercukupi. Atau ya emang makan sih, tapi ya sehari cuma sekali. Atau jatah satu porsi dipakai 3 kali makan. Itu juga banyak ternyata di sana. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambah video, tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.